Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, saya Muhammad Aji Wikanto, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Politik, NIM 331242006. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua agar bijak dalam menggunakan media sosial. Berbicara tentang media sosial tentunya tidak terlepas dari era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi di masa ini, di mana banyak aplikasi media sosial yang beredar di kalangan kita semua, dari generasi milenial ataupun generasi Z. Misalnya saja seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan sebagainya. Tentunya dalam menggunakan media sosial kita harus bijak, terutama tentang hal privasi, di mana privasi sangat penting agar data kita tidak terekspos oleh orang lain seperti email, nomor handphone, nomor rekening, dan alamat rumah. Karena dengan kita menyebarkan hal tersebut ke media sosial kita, tentunya dapat menyebabkan kejahatan seperti perampokan dan sebagainya. Selain menggunakan fitur privasi untuk media sosial kita juga harus bijak dalam mengambil foto, video, atau tulisan orang lain agar kita tidak melanggar hak cipta yang dapat merugikan kita ataupun pemilik karya tersebut. Ketiga, jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong atau hoax, karena kita dapat dijerat pidana 6 tahun penjara ataupun dana maksimal 1 miliar sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 yang setelah dijelaskan tentang bagaimana seseorang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan disengaja yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik, maka dapat dijerat dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE tadi. Selain itu, kita juga jangan asal post, karena kalau kita asal post tentunya dapat merugikan diri kita sendiri, seperti kita menyerang body shaming, menyebarkan konten-konten hoax, negatif, dan sebagainya, ataupun konten porno yang dapat merugikan kesehatan mental kita, karena kita akan menjadi kecanduan. Selain itu, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial, kita juga harus tahu berkomunikasi dengan etika yang baik, karena kalau kita sampai menyinggung perasaan atau menyakiti orang lain, tentunya kita juga akan merasa bersalah. Selain itu, jika mereka pihaknya tidak terima, kita dapat diadukan atau laporannya masuk ke kantor polisi dengan menggunakan salah satunya tentang Undang-Undang ITE dan sebagainya. Kemudian kita juga harus cerdas memilih teman di media sosial, karena di media sosial menghubungkan semua orang, bukan cuma dari Indonesia tapi juga seluruh dunia. Nah, tentunya mereka memiliki karakteristik tersendiri. Kita dapat memilih teman media sosial dengan sesuai passion kita, seperti hobi dan sebagainya. Kemudian kita juga jangan menggunakan media sosial untuk menggunakan media sosial untuk berita hoax atau bohong, karena mendekati pemilu ini pasti banyak sekali berita-berita bohong atau cuma screenshot judul berita yang kemudian dipost oleh media-media atau orang-orang individu atau buzzer lah istilah kampanye, untuk menyudutkan lawan politiknya. Tentu itu tidak boleh, karena itu akan melanggar dan dapat dihukum penjara atau pidana penjara. Mungkin itu saja ajakan saya tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Tentunya kita atau saya menggarisbawahi kalau kita menggunakan media sosial dengan bijak itu, pertama, privasi tentang kita harus rahasiakan, seperti alamat email, nomor telepon, nomor rekening, dan alamat rumah. Kemudian jangan asal post, karena dengan asal post kita dapat seperti menyerang sara atau sebagainya, tentunya dapat merugikan kita ataupun dapat menimbulkan konflik antar ras dan suku, seperti kejadian-kejadian yang lalu pernah terjadi di Indonesia. Yang ketiga,
etika berkomunikasi di media sosial kita harus ketahui agar tidak menyinggung orang lain atau instansi-instansi lain yang dapat merugikan kita. Kemudian bijak memilih teman, karena kalau sampai kita salah memilih teman, kita tentunya dapat terjerumus dengan hal buruk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semisal ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan yang kalian dengar dari saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.